Misalnya Kanjeng Dimas saya bisa, masa Aki nggak bisa ya? 200.000 nih, saya taruh nih ya Ki ya. Sama cincin saya nih. Waduh, ini cincin harta satu-satunya, harta dua-duanya Ki. Dapat Tolong tiket, ya? digandakan. Kali aja dapat banyak Ki, ayo Ki, bantu saya Ki. Gimana? Saya nggak bisa. Kenapa Ki nggak bisa? Karena itu trik sulap, Oh. dan saya bukan pesulap, karena spesialis saya telepsikokinetik. Tapi Ki, kalau misalnya yang di Jawa Timur itu, Iya. Kanjeng Dimas, taat pribadi kalau misalnya nama aslinya, dia itu bukan bilang sulap, tapi memang kesaktian yang dia miliki, aroma lah istilah bahasa Jawanya ya, Iya. bisa membuat uang kemudian bisa jadi banyak, menggandakan uang. Sebetulnya kasus ini sudah sejak zaman Belanda sudah ada, dan polisi sudah menangani sudah mungkin 20 tahun 30 tahun yang lalu sampai kemarin kasus besar ini fantasi ya. Tapi juga itu dilakukan, mungkin dia ada punya ilmu lain lah, tapi kalau ilmu penggandaannya dia nggak punya. Itu trik sulap. Jadi dukun-dukun yang seperti ini itu banyak beredar di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, tapi banyak di Pulau Jawa, tidak saja di Jawa Timur. Jadi Dimas Kanjeng ini adalah satu pelecehan spiritual sebenarnya kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat spiritual. Terlebih dengan membawa nama keraton atau Raja Nusantara, karena yang dia bentuk ini adalah asosiasi keraton Indonesia palsu. Dan dari dulu saya sudah tegaskan di era 90-an bahwa semua paranormal yang buka iklan atau memamerkan ilmunya ada penipu. Sudah saya tegaskan. Tapi Ki, kalau misalnya taat pribadi mengaku kalau ini merupakan kesaktian. Sementara kalau misalnya Ki Gendeng bilang ini trik sulap, berarti memang menipu dong. Ya, saya percaya menipu. Jadi semua paranormal yang membuka iklan dan memamerkan ilmunya, itu dia melakukan praktek penipuan. Dimas Kanjeng tidak ada ilmu apa-apa. Mungkin ilmu dia bicara dengan dandanan yang dibikin seperti raja, is okay, boleh lah ya. Tapi saya sudah lama menduga bahwa dia penipu. Gitu. Jujur saja lah, ada beberapa teman di Polda Jatim yang saya infokan sudah 7 bulan, 8 bulan lalu. Ini kan sudah berlangsung hingga tahun 2009, sampai Iya. kemudian korbannya banyak yang menyetorkan uang dengan angka yang bukan sedikit ya, tapi bisa Fantastis. puluhan juta, miliaran, bahkan ratusan juta. Itu gimana? Apa jangan-jangan mungkin di awal dia bisa gitu melakukannya? Enggak. Dia mempunyai ini aja, teknik trik hipnotis kepada seseorang itu. Jadi mereka disugesti bahwa benar adanya seperti ini, dan dia sudah buktikan kepada linknya dia. Misalkan saya punya anak buah 20 orang. Nah, tapi saya tegaskan kepada mereka bahwa mereka bukan anak buah, tapi dari beberapa daerah yang menyetorkan uang kepada saya masing-masing bervariasi dari 10 juta sampai 100 juta. Nah, saya mau ngerjain sampean dengan miliaran ini. Nah, di depan sampean inilah saya praktekkan. Nah, ini ada duit tuh, bisa misalkan dari Kalimantan dapat 100 juta, ini 50 juta. Sampean percaya, disetorkanlah uang sampean kepada saya. Awalnya seperti itu yang dilakukan di Mas Kanjeng. Tapi kalau misalnya dunia mistis, bisa nggak sih dengan bantuan jin Ki, kemudian mendatangkan harta, benda, membuat orang semakin makmur, bahkan kemudian yang kita setorkan bisa berlipat ganda? Bisa nggak sih dengan Kalau bantuan jin? di dunia gaib ya, setahu saya belajar sudah sangat lama, seperti itu tidak ada. Tapi berkomunikasi dengan jin membuat kita kaya ada, tapi bukan melipat gandakan ya. Misalkan kita jualan pecel Madiun jadi rame, gitu seperti itu. Jadi bukan menggandakan uang, tapi betul-betul penggandaan uangnya dia bisnis, tapi bantuannya jin. Kita beli pecel Madiun dibawa pulang pasti nggak enak. Atau di restoran mana aja yang pakai ilmu-ilmu klinik pasti seperti itu. Jadi nggak ada kemudian uang bisa datang dengan bantuan kekuatan spiritual gitu, nggak ada? Nggak ada, karena jin bukan departemen sosial. Bukan bank juga ya, bukan bank juga, bank jin. Nah, saya mau ke Ki Gendeng ini. Ki, kalau misalnya sekarang, oke, kasusnya sekarang diserahkan ke hukum, tapi pengikut-pengikutnya masih sangat percaya dan bahkan agak susah kemudian untuk disadarkan dan disuruh pulang ya, karena kan padepokannya sudah ditutup. Jadi bukan mereka tidak sadar nggak mau pulang, mereka menunggu uang yang sudah disetorkan. Oh gitu. Seperti itu. Itu aja. Jadi kalau mungkin uangnya dikembalikan, ya mereka pulang. Ya, ini perlu mungkin pihak kepolisian meyakinkan mereka proses hukum berjalan, yang mudah-mudahan memang uang aslinya ada ya. Gitu. Karena ini kan padepokannya nggak di Makassar aja cabangnya, ada di mana-mana ini. Nah, Ki, kalau misalnya sampai ada pengikut yang sangat percaya bahwa oke lah ini ujian dari Allah katanya gitu, kita sedang dicoba dan percaya kalau benar-benar taat pribadi ini sakti. Ini kok bisa kayak gitu sih Ki? Ada brainwash atau apa sih sebenarnya? Enggak, saya pikir begini ya, itu sama aja kejadiannya kalau kita pergi ke salah satu di daerah Timur Tengah, kita kecopetan, nanti nyopetnya bilang, udah ikhlasin aja, ini kan tanah suci. Gitu.
Seperti itu. Oke, nah Pak Martinus, ini sekarang kasusnya oke lah kita serahkan kepada hukum. Tapi yang juga kita lihat adalah reaksi di masyarakat, khusus para santri pengikutnya ya, yang sekarang masih banyak yang tetap bertahan di situ dan belum mau kembali ke rumah masing-masing. Gimana Pak? Ya, sampai saat ini ada 86 orang ya yang tinggal di dalam. Kalau malam hari, kalau siang itu dia hanya 50 orang karena ada beberapa yang keluar. Apa yang disampaikan oleh Ki Pamungkas tadi, memang benar. Mereka berada di sana itu menunggu kedatangan orang yang akan mengantar uang mereka, sehingga mereka tidak akan mau pergi kalau uang mereka itu tidak terkumpul. Sehingga memang sampai saat ini sedang diyakinkan dan bahkan oleh pemerintah Kabupaten Seremban akan memberikan uang untuk pulang lah kalau memang mereka akan pulang. Karena ada yang beberapa dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, dan beberapa dari Jawa Barat. Oke, Gendeng ini kalau kayak gini sebenarnya bukan sakti, jadi struktur MLM dong kalau kita lihat seperti ini ya. Tapi yang jelas ini penipuan spiritual lah, pelecehan, gitu, pelecehan spiritual. Karena strukturnya kemudian dipikirkan terorganisir ya. Mungkin itu di sisi hukum dan di polisi yang tahu sih. Oke, kalau misalnya sekarang juga kita lihat lantas apa yang akan dilakukan kepolisian pastinya agar tidak kemudian menambah jumlah korban. Karena ini bisa saja kemudian terjadi di berbagai daerah, masih belum dianalisis juga lebih lanjut ya. Agak nggak mengerti ya, uang yang disetorkan banyak. Bahkan kemudian menjadi korban itu adalah orang yang berpendidikan juga ya. Kok bisa kayak gini? Kenapa sih kena hipnotis atau kena apalah istilah spiritual? Dendam lah. Yang berpendidikannya lagi sakit. Oh gitu. Lagi sakit spiritual. Terus ketemu juga ahli spiritual yang sakit juga. Jadi pelecehan spiritual. Saya berharap ke depan paranormal atau spiritual yang beriklan ya, yang beriklan untuk bertobat aja lah. Nggak usah buka iklan. Karena bagaimanapun mereka melakukan penipuan. Nyata-nyata seperti itu. Terakhir Ki Gendeng ini kan banyak kemudian iming-iming punya kesaktian gitu, bisa mendatangkan uang lah, harta lah, kemakmuran. Gimana nih supaya kita lebih pintar lagi ya, supaya nggak tertipu ya? Saya udah berulang kali ya di setiap wawancara saya dengan siapapun, jangan percaya dengan paranormal yang beriklan. Udah itu aja lah. Tapi kalau misalnya Ki Gendeng ini kan udah beriklan, cuman pakai YouTube tapi dia. Nggak ada, saya nggak ada di iklan YouTube, di iklan mana pun nggak ada politik. Apa namanya, Kanjeng Dimas ini dia tidak beriklan, tapi dia mungkin pakai viral. Dan gitu. itu ya mungkin itu trik sulap aja. Sama ya, trik sulap. Oke. Nah ini ternyata benar ya, nggak bisa Indra kita nggak dengar.